Menanggapi isu bocornya data pemilih yang diduga diretas hacker, Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada KPU agar bertanggung jawab dan membuat sistem kontrol aman agar data KPU tidak mudah diretas. Mahfud juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan peretasan data pemilu. Retas itu sangat mengagetkan dan tentu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi seluruh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik, dengan segala datanya yang tepat. Saya harap KPU lebih berhati-hati. Khawatirnya Prof ini kan bisa mempengaruhi juga nanti karena kan KPU-nya gampang diretas, ada peluang kecurangan begitu Mas? Ya saya belum sejauh itu ya, saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu nanti proses-proses berikutnya. Itu kan data ya, baru data ya. Dan data mulai dari sekarang ya direkonsolidasi lagi, konsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasi. Itu masih cukup waktu menurut saya. Dan sesudah itu dibuat sebuah sistem yang tidak mudah dibobol lagi. Dugaan pembobolan data pemilih kembali terjadi di KPU. KPU pun diminta memperkuat sistem IT-nya sehingga tidak terjadi pembobolan data yang bisa mengganggu jalannya pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum melakukan pendalaman mengenai adanya dugaan pembobolan situs KPU yang dilakukan oleh hacker. KPU saat ini sedang melakukan pendalaman sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Oke, tapi dari hasil penyelidikan yang masih terus berlangsung sampai saat ini Pak Idam, apakah kemudian ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana? Saat ini gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU sedang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan dugaan yang beredar luas di media massa tersebut. Mengacu pada yang pernah terjadi di bulan September 2022 yang lalu, yang dimana katanya waktu itu di situs KPU diduga bocor, ya ternyata tidak juga pada waktu itu ya kasus Biorka tersebut. Saat ini KPU sedang mendalami dugaan tersebut, ya gugus tugas sistem keamanan siber ini sedang bekerja. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menyatakan data yang diduga dibobol cukup lengkap dan terverifikasi. Dengan kondisi ini bisa diduga data DPT Pemilu 2024 dibobol. Simpelnya sih, walaupun ini masih dugaan, tetapi dugaannya kuat atau lemah? Data ini yang punya siapa, ownership-nya siapa, selain KPU gitu loh. Ini datanya selengkap ini gitu loh. Kalau dibilang ada pihak lain yang mengakses atau punya juga data yang sama 100% persis dengan KPU, berarti salah juga dong. Ada men-sharing data tersebut padahal datanya wewenang KPU saja. Nah, kalau berkacanya kepada kasus yang sebelumnya tahun 2022 seperti yang dari Biorka tadi, menurut saya itu nggak bisa apple to apple. Ini dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Ini kasus dugaan pembobolan data KPU DPT 2024 yang terbaru alias gitu lah. Sesimpel itu aja dan semua datanya yang random kita cek itu terverifikasi secara tepat di sistem KPU itu sendiri. Gitu. Jadi match. Sementara itu, peneliti Perludem Titi Anggraini meminta negara harus bisa memproteksi data warganya. Keamanan publik ya, jadi negara juga harus merespon dengan jelas dan tegas bagaimana proteksi dan perlindungannya kepada data pribadi warga yang bocor tersebut gitu ya, karena luar biasa kan dampaknya bukan hanya kepada personal lalu diperbaiki dan selesai, tetapi sangat mungkin kemudian ada penyalahgunaan dari sisi finansial ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang bisa merugikan warga negara. Jadi KPU pun diharapkan memperkuat sistem data sehingga tidak dapat diretas oleh para hacker. Tim TV One mengabarkan.